adalah ekskul yang dekat dengan alam. Semakin dekat dengan alam, semakin dekat pula dengan misteri-misteri di baliknya. Tahun 1989, satu regu pramuka nyaris hilang untuk selama-lamanya dalam sebuah perkemahan yang diselenggarakan sebuah sekolah. Ini kisah Hindun, Jihad, Rahimah, Dul, dan Firman. Terjadi di tahun 1989 di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jadi, Dul, Jihad, dan Firman ada di satu regu bersama 4 anak cowok lain. Nama regu mereka Regu Macan. Sedangkan Rahimah dan Hindun bersama 3 cewek lain bergabung di Regu Anggrek. Mereka ini anak kelas 6 SD. Oh iya, ekstrakurikuler pramuka di sekolah mereka ini pengelolaannya ala kadarnya. Pengetahuan kepramukaan mereka rendah. Jadi, kebanyakan latihan baris berbaris saja. Sebatas formalitas, supaya ada ekskul saja. Hingga pada suatu waktu, mereka kedatangan guru muda dari Pontianak. Kita sebut saja namanya Pak Irfan. Karena masih muda, Pak Irfan sangat bersemangat. Maka ia minta ke kepala sekolah agar ia ditunjuk jadi pembina pramuka. Bakayung bersambut. Bapak kepala sekolah setuju saja. Jadi, Pak Irfanlah yang membuat ide untuk menyelenggarakan kemah. Awalnya, kepala sekolah sempat tak setuju karena menurutnya berbahaya. Kau belum tahu dari sini, Van? Janganlah kau melakukan hal-hal yang berbahaya itu, kata kepala sekolah. Tapi Pak, sekolah kita bolehlah di kampung. Asal janganlah kita ketinggalan dengan sekolah di kota, kata Pak Irfan. Berkali-kali Pak Irfan membujuk kepala sekolah, tapi selalu ditolak. Namun, dengan bantuan anak-anak, Pak Irfan berhasil membujuk kepala sekolah agar mau menyelenggarakan camping di hutan seberang kampung. Tapi dengan satu syarat, dia harus menemui Ai Karom. Oke, Van, saya setuju, tapi sebelum berangkat kau temuilah Ai Karom, agar Ai Karom bisa kasih titipan untuk menjaga kalian, kata bapak kepala sekolah. Yang pernah dengar cerita saya yang lain pasti tahu siapa Ai Karom. Kakek yang punya kemampuan lebih, mengerti bahasa alam dan memegang teguh ajaran leluhur. Rahimah dan Hindun sangat senang mendengar kabar akan diadakan camping. Mereka begitu semangat. Begitu pula teman-teman yang lain. Mereka menyiapkan camping dengan penuh semangat. Nah, karena ini baru camping pertama, yang boleh ikut hanya siswa kelas 6. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari 3 regu, yaitu Regu Macan, Regu Enggang, lalu Regu Anggrek. Jadi, 3 regu tersebut komposisinya adalah sebagai berikut. Regu Macan 7 orang, Regu Enggang 7 orang, sedangkan Regu Anggrek 5 orang. Namun, salah satu anggota Regu Enggang sakit pas hari H. Jadinya yang berangkat hanya 20 orang. Jangan bayangkan usia mereka kayak anak SD sekarang. Banyak yang telat masuk SD. Firman usianya sudah 17, Jihad 13, Dul 12, Hindun 13, dan Rahimah 16 tahun. Namun ternyata Pak Irfan mengabaikan perintah Pak Kepala Sekolah untuk menemui Ai Karom.
Pak Irfan tak percaya perdukunan. Menurutnya, di era yang maju, percaya hal-hal seperti itu adalah kemunduran zaman. Berangkatlah mereka menyeberang sungai dengan perahu warga. Dari sana, mereka berjalan kaki lumayan jauh, melalui bukit-bukit hingga sampai ke sebuah area hutan yang luas, dan letaknya tak jauh dari sebuah mata air kecil. Semua siswa senang dan mulai memasang tenda dari terpal. Untuk anak-anak itu, tinggal di tempat sepi di hutan bukanlah hal yang baru. Pasalnya, kadang mereka ikut orang tua mencari durian atau menjaga ladang. Tapi kemah, itu adalah kegiatan modern yang tak pernah mereka lakukan. Karena usianya yang cukup tua, Firman dan Hindun dipercaya Pak Irfan untuk mengawasi seluruh peserta. Mereka mengawasi pembagian tugas dan aktivitas seluruh siswa. Semua siswa yang hendak meninggalkan kemah untuk berbagai keperluan harus melapor pada Firman dan Hindun. Malam pertama setelah 4 tenda berdiri, mereka makan bersama. Di kesempatan itu Pak Irfan mengumumkan kalau besok akan ada penjelajahan hutan. Nah, karena ada beberapa permainan yang membutuhkan kerjasama laki-laki dan perempuan, regu akan dibentuk ulang dengan memecah regu yang ada. Maka berdasarkan undian malam itu, terbentuklah regu sementara yang terdiri atas Firman, Dul, Jihad, Hindun, dan Rahima. Mereka disebut sebagai regu 4. Malam itu semua tidur dengan lelap. Beberapa anak laki-laki mendapat tugas jaga secara bergantian. Tapi entah kenapa, Firman tidak mau dipasangkan dengan teman lain saat berjaga. "Sudah, aku jaga sendirian saja," kata Firman saat gilirannya tiba. Itu sekitar pukul 1 malam. Di sisi lain, Rahima tak dapat tidur. Nyamuk malam itu sungguh mengganggunya. Ia terus mencoba memejamkan mata. Jam 1:30 ia mendengar seseorang keluar dari tenda. Dinyalakannya senter. Tak ada Hindun di tenda itu. Kemana perginya? Gumam Rahima. Setengah jam kemudian semua orang terbangun. Firman dengan panik membangunkan Pak Irfan. Pak Irfan awalnya tidak ingin membangunkan siswa, tapi ribut-ribut di pagi buta itu tentu menghebohkan. Hindun meraung-raung seperti seekor macan di depan tenda. Dia kesurupan. Anehnya keadaan Hindun ini nyaris telanjang. Kancing bajunya sudah terbuka, dan ia tidak mengenakan rok. Hanya celana dalam. Ia terlentang sambil berteriak mengancam. "Pergi kalian, pergi!" Pak Irfan yang berusaha menenangkan Hindun dapat merasakan sekujur tubuh Hindun dingin. Mata Hindun melotot. Jarinya menyekram lengan Pak Irfan hingga berdarah. "Apa yang terjadi, Man?" tanya Pak Irfan. Firman tak menjawab. Beberapa anak yang turut membantu memegang Hindun juga menjadi korban. Mereka terpelanting oleh tenaga Hindun yang begitu besar. Sampai Dul teringat minyak yang diberikan ibunya sebelum berangkat. Buat bekal jaga-jaga, kata ibunya. Maka ia bergegas ke kemah mereka. Ketika ia masuk, ia seperti melihat kaki di luar tenda. Kaki hitam berbulu lebat. Tapi karena buru-buru, Dul tidak terlalu mempedulikan. Ia kemudian membawa botol itu dan menciumkannya ke Hindun. Tak berapa lama kemudian, Hindun tersadar.
"Minyak apa itu, Dul?" tanya Pak Irfan. "Tidak tahu, ini dari Uma, katanya dari Ai Karom," kata Dul. Pak Irfan lalu teringat pesan kepala sekolah. Pak Irfan berusaha menenangkan semua siswa. Mereka diminta kembali ke dalam tenda. Sedangkan Hindun di Papa Rahima kembali ke tenda. Firman ditahan Pak Irfan untuk dimintai keterangan. "Apa yang kamu lakukan dengan Hindun, Man?" Pak Irfan mulai menanyai Firman. "Tidak melakukan apa-apa, Pak," jawab Firman. "Kamu tidak bisa membohongi saya, Man. Tentu kamu berdua telah melakukan hal yang tidak senonoh, bukan?" "Maksud Bapak?" "Saya tahu, Man. Tapi saya akan simpan ini. Tidak akan saya ceritakan kepada siapapun. Dengan satu syarat." "Syarat apa, Pak?" tanya Firman. Pak Irfan kemudian menyampaikan sebuah syarat kepada Firman. Firman memperhatikan dengan seksama. Esok harinya mereka semua sudah siap. 4 regu yang terbentuk berbaris memanjang ke belakang. Pak Irfan paling depan. Jadi, Pak Irfan beberapa hari sebelumnya sudah menyiapkan trek jelajah bersama seorang warga kampung. Tiap belokan ditandai dengan kain merah. Jalur mereka sebenarnya tidak jauh, namun ada beberapa petunjuk sepanjang perjalanan yang harus ditemukan. Regu yang berhasil memecah misteri akan dipilih sebagai regu terbaik. Regu keempat adalah regu yang paling belakang. Jihad paling depan, disusul Dul, Rahima, lalu Hindun dan Firman. Di awal mereka dapat memecahkan beberapa petunjuk yang dimaksud. Apalagi Jihad tergolong pintar. Dia yang paling semangat. Sementara Hindun dan Firman tidak bersemangat. Setelah melewati 2 pos, mereka sempat berhenti karena kaki Dul tertusuk kayu kecil. Itu membuat mereka tertinggal di belakang. Namun setelah Dul mulai baikan, mereka terus berjalan lebih cepat. Lalu sampailah mereka di sebuah persimpangan. Jihad mengamati tanda kain merah. Menurut tanda, mereka harus berbelok ke kanan. Tapi dari arah kiri, Firman mendengar suara anak-anak ramai. "Kita ke kiri saja. Sepertinya mereka di sana," kata Firman. "Tapi ini tandanya ke kanan," jawab Jihad. "Penjelajahan seperti ini rutenya memang diputar-putar," Firman bersikuku. Jihad mengalah. Soalnya Firman sudah tampak marah. Ya sudah, mereka akhirnya belok ke kiri. Jalanan ke kiri agak terjal karena sedikit menurun. Rute itu tampak sedikit berbahaya. Masalahnya adalah semakin mereka maju, suara anak-anak yang lain semakin menjauh. "Kau yakin lewat sini, Man?" tanya Hindun. "Percayakan saja pada Firman. Kalaupun kita salah jalan, kita pasti menemukan jalan kembali ke tenda," kata Firman meyakinkan. Hari semakin siang, namun mereka tak juga bertemu regu di depan. Sementara itu, hilangnya regu 4 sudah membuat seluruh peserta lain heboh. Pak Irfan berusaha kembali menenangkan. Ia mengajak peserta lain untuk segera kembali ke tenda. Dalam perjalanan, regu 4 tiba melewati sebuah gubuk. Di gubuk itu duduk seorang kakek. Kakek itu kemudian bertanya, "Mau kemana kalian?" "Mau pulang, Ai," kata Rahima. "Sudah di sini saja, jangan pulang dulu." Mereka saling bertatapan.
"Permisi, Ai, kita mau pulang," kata Jihad berpamitan. Kakek itu hanya tersenyum. Dul menyadari sesuatu. Ia ingat kaki kakek itu mirip dengan yang ia lihat semalam di tenda. Sontak, Dul merinding ngeri. Sementara itu Pak Irfan meminta semua anak berjaga di kemah. Roji, salah satu anak, bilang dia mau pulang untuk mengabarkan kasus ini ke kampung. Tapi Pak Irfan melarang, karena dalam hati kecilnya ia takut disalahkan. Maka Pak Irfan kemudian berangkat menyusuri rute yang sama sendirian. Hari mulai sore. Harusnya malam itu mereka akan menutup camping dengan membuat api unggun. Pak Irfan sampai di belokan persimpangan tempat Regu 4 salah mengambil jalan. Sekelebat ia melihat bayangan di arah kiri, seperti seorang anak sedang berlari. Firman, Dul, Jihad, kalian dengar Bapak?" seru Pak Irfan. Hening, tidak terdengar ada sautan. Pak Irfan menyadari sesuatu. Ternyata Jihad meninggalkan tanda arah mereka dengan dasi pramukanya. Saat Firman memutuskan belok kiri, Jihad khawatir salah jalan. Ia lalu meninggalkan dasinya sebagai petunjuk arah. Pak Irfan menyusuri jalan dan menemukan bekas-bekas tapak kaki. Tidak salah lagi, batin Pak Irfan. Pak Irfan merasa akan segera menemukan Regu 4. Sementara itu, Regu 4 masih tersesat. Hutan semakin lebat. "Kita jalan balik saja," kata Jihad. "Tidak, kita sudah terlalu jauh. Kita pasti akan menemukan jalan keluar sebentar lagi," kata Firman. "Jihad benar, kita kembali saja ke jalan tadi dan ikuti jalan yang benar," ujar Hindun. Firman tidak berani membantah Hindun. Hindun adalah pacar yang ia sayang. Maka dengan bersungut-sungut Firman mengikuti teman-temannya berjalan kembali ke arah mereka datang. "Tapi kita jangan lewat gubuk tadi," kata Dul ngeri. "Kenapa, Dul?" tanya Rahima. "Kakek itu seram. Sebelumnya aku melihatnya di tempat kita berkemah," kata Dul. "Jangan mengada-ada, Dul," kata Firman. "Sumpah, aku melihatnya saat Hindun kesurupan," lanjut Dul. "Kalau kita ambil jalan lain, ada kemungkinan kita akan kembali nyasar," kata Jihad. Dul terdiam, tapi ia merasa masih takut. Pak Irfan sampai di sebuah gubuk. Di gubuk itu tampak Hindun sedang sendirian. "Hei Hindun." "Pak Irfan, akhirnya datang juga," kata Hindun. "Kemana yang lain?" "Firman yang menyuruh saya menunggu Bapak di sini," kata Hindun. Hindun memegang tangan Pak Irfan. Kancing baju bagian atasnya terbuka. Pak Irfan ingat perjanjiannya dengan Firman. Ia meraih tangan Hindun. "Ini demi kebaikan kalian, Hindun." "Iya, Pak. Saya sudah dengar dari Firman," kata Hindun. Maka Pak Irfan mulai melaksanakan aksi-aksi yang mantap. Berhasil juga rencananya, batin Pak Irfan. Jujur, ketika melihat Hindun kesurupan, hati Pak Irfan berdesir. "Pak Irfan," seru Jihad melihat Pak Irfan sedang meraba-raba. Pak Irfan kaget. Regu 4 lebih kaget. Pak Irfan sedang memeluk nenek tua dengan mata besar dan mulut menganga.
Liurnya menetes-netes. Pak Irfan melihat 5 muridnya berdiri memandanginya. 5. Iya, 5. Hindun ada di sana. Lantas ia menoleh ke perempuan yang sedang ia peluk. Perempuan itu menyeringai. "Sial," seru Pak Irfan sambil merapikan pakaian lalu lari tunggang langgang. Sosok perempuan itu berjalan ke arah Regu 4. Dul menangis. Perlahan-lahan, sosok itu berubah menjadi seorang kakek tua yang mereka kenal. "Kalian berdua telah menodai hutan ini," kata kakek itu menunjuk Firman dan Hindun. Sontak mereka berdua gemetar. "Tapi guru kalian itu lebih amoral. Biarlah, itu buat pelajaran untuknya," sambung kakek itu. "Untuk kalian bertiga, maafkan saya karena kalian harus terlibat," kata kakek tadi ke Dul, Rahima, dan Jihad. Mereka hanya bisa diam. Kakek itu bergerak mendekati Firman secepat bayangan. "Kau, akuilah perbuatanmu." Lalu, bayangan kakek itu sekelebat melayang dan hilang di rerembunan pohon. Mereka berlima masih melongo. "Kau lihat itu kan, Jihad?" tanya Dul. Jelas sekali," kata Jihad. Setelah mereka lebih tenang, mereka kembali mengikuti arah datang. Mereka tak banyak berbicara. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka alami barusan. Mereka tiba di perkemahan dalam keadaan lelah dan lapar. Semua siswa menyambut mereka dengan girang. Tak ada satupun yang bercerita tentang apa yang mereka alami. Semua diam. Akhirnya malam itu tak ada api unggun. Semua bersiap untuk pulang esok pagi. Cerita itu baru terungkap seminggu kemudian saat Firman mengakui perbuatannya di depan majelis kampung. Ada Ai Karom di sana. "Syukurlah kalian selamat." Hanya itu kalimat dari Ai Karom. Majelis kampung sepakat menghukum Firman dan Hindun dengan denda adat, serta menikahkan mereka seusai kelulusan. Sedangkan Pak Irfan menanggung malu karena dikenal sebagai guru mesum. Akhirnya ia berpamitan kepada kepala sekolah dengan alasan untuk mengurus sesuatu di kota. Tapi ia tak pernah kembali lagi ke kampung itu. Dan sekolah tersebut kemudian tak pernah lagi membuat acara kemah.